Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan. Tak lupa kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dengan bulan puasa Ramadan tahun ini. Walaupun dalam keadaan pandemi kita harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan agar puasa kali ini bisa berjalan lancar. Baiklah, perkenalkan nama saya Haryati Nur dari kelas 11 ATPH 3. Kali ini saya akan membahas tentang hikmah di balik ibadah bulan puasa Ramadan. Sebagai umat muslim, kita memang diwajibkan melakukan puasa pada bulan Ramadan, di mana kita di sini harus menahan rasa lapar, menahan rasa haus. Tidak hanya menahan rasa haus dan lapar, kita juga harus bisa menahan nafsu kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Setelah sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa, maka ada hikmah yang kita dapatkan, baik itu untuk kehidupan kita sehari-hari maupun untuk kesehatan kita jasmani maupun rohani. Apa sih hikmah yang kita dapat setelah menjalankan puasa ini? Hikmah yang pertama dari kita menjalankan puasa yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah menjalankan puasa berarti kita menyerahkan segalanya kepada Allah, menaati segala perintahnya dengan tujuan kita berpuasa yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mendorong kita pada berbuat baik. Karena ketika kita berpuasa kita menahan lapar, menahan nafsu, tentu secara tidak langsung kita sudah menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk atau membatalkan puasa. Yang ketiga yaitu mencegah maksiat. Ketika kita berpuasa kita menahan rasa lapar, rasa haus, dan menahan nafsu kita dari hal-hal yang buruk seperti berbicara tentang orang lain, keburukan orang lain, seperti maksiat-maksiat yang bisa membatalkan puasa, maka itu sudah cara kita untuk mencegah kemaksiatan. Karena ketika bulan puasa maka ganjaran kita ketika melakukan sesuatu baik itu keburukan maupun kebaikan maka akan berlipat ganda, yaitu pahala dan dosanya. Yang keempat yaitu meningkatkan rasa empati. Bagaimana seorang muslim pada bulan Ramadan ini berkesempatan untuk meningkatkan nilai moral, sosial, di mana ketika kita berpuasa seharian maka kita menahan lapar dan kita akan merasakan bagaimana rasanya orang yang tidak mampu, yang kesulitan dalam mencari makan gitu. Nah, kita akan merasakan bagaimana rasanya kita menjadi mereka. Kelima yaitu mengontrol emosi kita, di mana emosi pada bulan puasa adalah hal yang bisa membatalkan puasa. Dengan ini, puasa bisa menjadi sarana kita untuk mengontrol emosi kita. Yang keenam yaitu meningkatkan kesehatan jasmani. Berarti tidak hanya untuk kesehatan rohani, namun juga baik untuk kesehatan jasmani kita. Mulai dari menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan jantung, mengontrol gula darah, meningkatkan kesehatan otak, serta mencegah peradangan. Yang ketujuh yaitu refleksi diri, dimana ketika kita bulan puasa kita bisa merefleksi diri kita untuk menjadi lebih baik dengan amal yang kita perbuat. Apakah pada bulan puasa kali ini kita lebih baik dari sebelumnya atau lebih buruk? Ini sebagai introspeksi diri kita untuk kedepannya, bagaimana kita kedepannya bisa menjadi lebih baik dengan amalan-amalan yang kita lebih tingkatkan, lebih perbanyak lagi. Yang kedelapan yaitu melatih kita untuk hidup sederhana. Karena ketika kita berpuasa kita hanya boleh makan pada saat berbuka dan juga sahur. Jadi secara tidak langsung kita akan berhemat, karena ketika kita sudah kenyang kita tidak akan memikirkan apakah kita akan membeli makanan atau minuman. Yang terakhir, hikmah yang kita dapat dari menjalankan puasa yaitu mempererat silaturahmi. Karena ketika kita berpuasa,
kita bisa memberikan bukaan atau sahur kepada tetangga, kepada saudara yang membutuhkan. Dan juga ketika kita berpuasa, kita kan sholat berjamaah, sholat tarawih ya. Nah, di sini sebagai ajang kita untuk mempererat hubungan silaturahmi kepada saudara kita, tetangga kita, atau masyarakat sekitar. Bagaimana sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, berpuasa niscaya kalian akan sehat. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mujam Awsah. Nah, dari hadis ini kita bisa melihat bahwa jika kita berpuasa, maka kita akan sehat, baik itu rohani maupun jasmani. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan jika kita memiliki kesempatan untuk berpuasa, maka lakukanlah. Karena sebagai umat muslim, puasa adalah sebuah kewajiban, dimana ketika kita belum puasa, maka kebaikan yang kita lakukan ganjarannya akan berlipat ganda. Baik itu ketika kita melakukan suatu yang buruk ataupun suatu yang baik, maka pahala dan dosanya akan berlipat ganda. Itulah beberapa hikmah yang kita dapat dari menjalankan ibadah puasa. Semoga bermanfaat dan kita tetap dilindungi, tetap sehat hingga hari kemenangan tiba. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datang dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.